Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatul iman wal Islam. Kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya selaku umat dan pengikutnya, amin. Dalam kubur, alam kubur ini merupakan alam penantian sebelum dibangkitkan untuk diadili menuju akhirat. Terkait kematian, dalam beberapa keterangan hanya jasadlah yang mati sedangkan ruh tetap hidup ada di alam barzah. Mati atau maut adalah berpisahnya ruh dan jasad, mufaraqatu ruh al-jasad. Jasad masuk ke alam kubur, roh masuk ke alam barzah. Ruh terbagi menjadi dua, dalam kitab Ar-Ruh fil Kalam ala Arwahil Amwat wal Ahya, murid Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah bercerita tentang suasana ruh di alam barzah. Apakah mereka saling berkunjung, saling berziarah, atau tidak? Pertama, ruh al-arwah al-mun'amah, yaitu ruh yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh-ruh yang memiliki kebebasan karena sepanjang hidupnya mereka beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga di alam barzah diberikan kenikmatan, diberi kebebasan untuk saling mengunjungi silaturahmi. Silaturahminya tidak berhenti ketika di dunia tetapi berlanjut sampai alam barzah. Selain bersilaturahmi saling berkunjung di alam barzah, ruh al-mun'amah ini juga bisa bertemu dengan ruhnya orang yang masih hidup, bertemu pada saat orang hidup dalam keadaan tidur. Karena tidur itu saudara dekat dengan kematian, tidur adalah mati yang tidak sempurna, adapun mati adalah tidur yang sangat sempurna. Maka kadang-kadang orang yang tidur dalam mimpinya bertemu dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kedua, al-arwah al-mu'adzabah, yaitu ruh yang disiksa, yang dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ruh-ruhnya orang yang durhaka, maka mereka tidak akan bisa kemana-mana, disiksa, tidak bisa saling berziarah, tidak bisa ketemu dengan orang-orang yang baik. Malam Jumat, ruh atau arwah kembali ke rumah. Hari Jumat atau malam Jumat adalah hari yang paling istimewa dari jumlah hari yang ada. Dari segi penamaan, kata Jumat, Kamus Al-Lughah Al-Arabiyah Al-Ma'asyir dapat dibaca dalam tiga bentuk, Jumu'ah, Jum'ah, dan Juma'ah, yang berarti berkumpul. Sementara hari-hari lain memiliki makna yang mirip dengan urutan angka hari dalam sepekan: Ahad, hari pertama; Isnain, hari kedua; Sulatsa, hari ketiga; Arbia, hari keempat; dan Hamis, hari kelima; serta Sabt yang berakar kata dari Sabiah, hari ketujuh. Hari Jumat mendapatkan julukan Sayyidul Ayyam atau rajanya hari. Dengan kata lain, Jumat menduduki posisi paling utama di antara hari-hari lainnya dalam sepekan. Al-Imam Al-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'id bin Ubadah sebuah hadits. Rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Ia lebih agung daripada hari raya Kurban dan hari raya Fitri. Di dalam Jumat terdapat 5 keutamaan.
Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya dari surga ke bumi. Pada hari Jumat pula Nabi Adam wafat. Di dalam hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya, selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahim. Hari kiamat juga terjadi di hari Jumat. Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah, langit, bumi, angin, gunung dan batu kecuali ia khawatir terjadinya kiamat saat hari Jumat. Keistimewaan lain malam Jumat yaitu pada malam itu arwah atau ruh yang sudah meninggal berkesempatan mengunjungi rumahnya di dunia. Dalam kitab Ianatu Talibin Juz 2 ada kisah arwah yang datang ke rumahnya di dunia menengok aktivitas keluarganya. Keterangan dari hadits bahwa arwah orang-orang mukmin datang pada tiap malam ke langit dunia, dan berhenti di jurusan rumah-rumahnya dan berseru-seru dengan suara yang mengharukan 1000 kali, "Wahai keluargaku, sanak saudara, dan anak-anakku. Wahai kau yang mendiami rumah-rumahku, memakai pakaianku dan membagi-bagi hartaku. Apakah ada di antara kalian yang mengingat dan memikirkanku dalam pengasinganku ini dan aku berada dalam tahanan yang cukup lama dalam benteng yang kuat? Kasihanilah kami, maka Allah akan mengasihanimu. Janganlah kamu semua bakhil kepadaku sebelum kamu berposisi sepertiku, wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya apa yang kau miliki sekarang dulu juga pernah ku miliki, hanya saja dulu aku tidak membelanjakannya di jalan Allah, di mana pemeriksaannya dan bahayanya menimpaku sedang kegunaannya bermanfaat kepada orang lain. Jika kamu, sanak, saudara DLL, tidak memperhatikannya, arwah, maka mereka, arwah-arwah itu, tidak mendapatkan oleh-oleh sesuatu pun dan mereka hanya akan mendapatkan penyesalan dan kerugian. Ada pula hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, mayit itu di dalam kuburnya seperti orang hanyut yang meminta-minta tolong. Mereka menunggu-nunggu doa dari anaknya, saudaranya atau teman-temannya. Maka jika doa itu sampai kepadanya nilainya jauh lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Orang yang meninggal dunia tidak mungkin bisa kembali lagi. Sebagaimana tidak mungkinnya orang mati menambah amal sebagai revisi atas amal yang telah diperbuatnya selama hidup. Karena sedari masa hidupnya telah diingatkan bahwa dunya masra'atul akhirat. Itu artinya, masa hidup merupakan momentum penanaman dan masa mati adalah waktu untuk memanen. Maka janganlah mengharap untuk menambah amal ketika telah mati, nikmati saja hasil dari amal ketika hidup. Di antara bentuk tanaman yang bisa diunduh saat mati adalah apa yang pernah dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang terkenal. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, kecuali dari 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Nasai. Sesungguhnya 3 hal ini tidaklah bersifat paten apa adanya, tetapi dapat dimaknai sebagai sebuah inti yang dapat dikembangkan. Misalkan dalam konteks ilmu yang manfaat, sesungguhnya seseorang yang berilmu kemudian meninggal dan ilmunya itu telah disebarkan kepada murid-muridnya, maka ketika sang murid beramal, sang guru pun mendapat bagiannya. Demikian pula dengan amal jariyah dan anak saleh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.